Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, jangan kompromi dengan nama sesembahan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada dua orang yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan yang sebentar akan masuk dalam baptisan pembaharuan. Yang pertama yaitu Bapak Bejo Sarjono, alamat Permata Regensi, Kelurahan Cibitung, Bekasi. Bisa berdiri Pak? Kasih salam saudara-saudara, datangin, kasih salam. Haleluya. Ya, ini Pak Bejo dari Bekasi, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kemudian silakan duduk Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Pendeta Vinky Andre dari Nangapinoh, Kalimantan Barat. Bisa berdiri? Ya, kasih salam saudara-saudara. Iya, haleluya. Ya, silakan duduk kembali, Bapak Yahweh memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 11 ayat 28. Demikian bunyinya. Dan matilah Haran di hadapan Terah ayahnya, di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Nah, kalau kita membaca kisah ini, mungkin yang ada di benak kita hanyalah yaitu kematian wajar, namanya juga sudah tua. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau membaca dari kitab Yashar, atau saya nyebutnya Sefer Hayasar, khususnya di pasal 12, maka kita akan menemukan sebuah kisah detail dari cerita ini. Apa yang dimaksud dengan matilah Haran di hadapan Terah. Berarti kalau begitu, ketika Haran mati, dia ada di hadapannya, di hadapan Terah. Jadi kalau begitu, apa sebetulnya yang sedang terjadi dengan Haran? Kenapa sampai dia mati di hadapan Abraham, saudara? Nah, saya akan awali kisah ini. Tentu saja kita bisa baca terlebih dahulu ya, di dalam kitab Hayasar. Coba ini dianu lagi nih. Nah, ini dia. Coba saudara perhatikan, di sini ada teks yang saya ambil dari kitab Sefer Hayasar pasal 12. Saya akan bacakan untuk saudara. Haran mati ketika mereka melemparkan dia ke dalam api, dan dia terbakar menjadi abu, karena hatinya tidak sempurna dengan Yahweh. Dan orang-orang yang melemparkan dia ke dalam api, lidah api menjilat mereka, dan mereka terbakar. Dan 12 orang dari mereka mati. Afram berjalan di tengah-tengah api 3 hari 3 malam. Dan seluruh hamba-hamba raja melihat dia berjalan di dalam api, maka mereka datang dan memberitahu raja, katanya, lihatlah, kami melihat Abram berjalan di tengah-tengah api, bahkan pakaian bawahan yang dia kenakan tidak terbakar, namun tali
yang dengannya dia diikat telah terbakar. Ketika raja mendengar kata-kata mereka, hatinya tawar, dan dia tidak mempercayai mereka. Jadi dia mengirim para pemuka lainnya yang setia untuk memeriksa hal ini. Dan mereka pergi dan melihatnya dan mengatakan hal itu kepada raja. Dan raja bangkit dan melihatnya. Dan dia melihat Abram berjalan ke sana kemari di tengah-tengah api, dan dia melihat tubuh Haran terbakar, dan raja amat sangat takjub. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, kisah ini, saudara-saudara, saya akan memulai dari cerita tentang Abram atau Abraham. Di situ terlibat juga nama bapaknya yaitu Terah. Kemudian di situ juga ada nama Nimrod. Saya akan ceritakan secara lengkap dari kitab Yasyar. Jadi awalnya begini Bapak Ibu. Abraham itu dia adalah anak dari Terah. Nah, Abraham ini ketika dia masih kecil, dia itu dididik oleh Noah. Saudara tentu tahu, ya, dididik oleh Noah. Dan saya katakan Noah ini sebagai bapak rohaninya. Dia dididik kerohanian sangat dalam. Nah, Terah itu bapaknya Abram, itu adalah seorang panglima perang Nimrod, saudara. Tetapi Terah ini adalah pemuja berhala. Di rumahnya sangat banyak sekali berhala yang ada. Nah, ceritanya pada suatu hari Abram ini pulang ke bapaknya. Ternyata dia terkejut karena di rumah bapaknya itu penuh sekali dengan berhala-berhala. Sehingga Abram pada waktu itu punya tekad, dalam 3 hari semua berhala ini saya obrak-abrik, saya hancurkan. Terus bagaimana caranya, saudara? Pertama dia tanya terlebih dahulu kepada bapaknya. Bapak, saya mau tanya, tunjukkanlah Elohim itu kepadaku. Elohim yang bisa menyelamatkan aku, tolong tunjukkan seperti apa Elohim itu. Waktu itu Terah berkata, ayo saya tunjukkan. Dia dibawa masuk ke dalam rumah, lalu Terah berkata, kamu lihat di sini, inilah Elohim kita. Dia ada di rumah kita, dialah pelindung kita, dialah penolong kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu Abraham cuman diam saja. Dalam hati tentu Abraham berkata, dalam 3 hari, hancur semua ini. Nah, apa yang dia lakukan, saudara? Abram mengambil kampak. Ketika Terah itu sudah sedang tidak ada di rumah, dia ambil kampak dan semua berhala yang ada di situ dipecahin, dihancurkan. Disisani 1, saudara. Yaitu berhala yang paling besar. Kemudian kapak itu ditaruh di tangannya. Nah, pada saat ayahnya pulang, ayahnya marah. Ini pasti ulah kamu. Ini berhala-berhala berantakan semuanya seperti ini Elohim kita. Lalu Abram bilang begini, Bapak,
ini bukan ulah saya. Saya melihat mereka berantem. Mereka pukul-pukulan, ya, yang menang yang besar, yang kecil berantakan semua ini. Mereka berantem, jadi jangan salahkan saya. Lalu si Terah berkata begini, ya tidak mungkin, mana ada berhala-berhala ini, patung kayak begini punya nyawa. Nah pada saat itulah Abraham berkata, kalau kamu berkata, Bapak, bahwa ini tidak ada apa-apanya, kenapa kamu mengatakan ini Elohim kita? Wah, bapaknya enggak terima, saudara-saudara. Lalu ayahnya tidak peduli, dia marah. Secara hukum logika, jadi ayahnya tahu enggak? Tahu dong. Sudah diberitahu, ngerti. Sekali lagi, ngerti. Tapi ayahnya tetap marah dan Abram itu dilaporkan kepada Terah, kepada rajanya. Kepada Nimrod, ya. Jadi Abram itu dilaporkan Terah ke Nimrod, rajanya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Abram ditangkap. Waktu itu bersama dengan Haran, ditangkap, saudara. Dan pada waktu ditangkap itu dibakar hidup-hidup. Dan saya katakan, ini luar biasa, melebihi Hananya, Misael, Azaria. Kalau 3 pemuda, Hananya, Misael, Azaria, itu dibakar enggak sampai sehari. Ini berapa hari? 3 hari, Bapak Ibu. Wow, itu luar biasa sekali. Tiap hari Abram berjalan ke sana kemari, dia enggak ngapa-ngapain. Istilahnya itu sakti mandraguna. Ya. Sementara Haran itu mati jadi abu, saudara. Nah, kalau saya berhenti di sini, saudara pasti akan menangkap spirit yang ada di dalamnya. Saya nyebut inilah spirit Nimrod, saudara. Kalau saya perhatikan, ada begitu banyak orang-orang yang dalam satu keluarga percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi istrinya belum percaya. Atau anaknya belum percaya, atau suaminya belum percaya. Lalu apa yang terjadi? Diberitahu, dikasih hukum logika. Tuhan kita itu berasal dari mana sih? Dari negara mana? Kalau saya tanya kepada saudara, pertanyaan klasik, akar iman kita itu dari negara mana? Dari Israel. Dan tentu saja kalau dari Israel, bahasanya pun bahasa Ibrani. Ya. Sekarang coba kita pakai logika. Kenapa Tuhan Israel kok namanya nama Arab? Dia turun ke dunia ini juga harusnya nama Israel, yaitu Yeshua Hamasya. Lah kok namanya jadi nama Yunani? Dipikir secara logika itu sudah enggak masuk akal, saudara. Semua agama di atas muka bumi punya tokoh. Seperti contoh Muslim, punya tokoh yaitu Muhammad. Apakah sampai di Indonesia namanya jadi Mahmud? Tidak, namanya tetap sama. Agama Konghucu punya Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im dan sebagainya. Sampai hari ini namanya juga tidak pernah berubah. Tetapi sungguh aneh bin ajaib. Kalau nama Tuhan Israel bisa bernama Arab. Dan ketika diberitahu, marah saudara-saudara. Sama enggak seperti Nimrod?
itulah spirit Nimrod sekarang sedang bekerja di mana-mana. Hari-hari ini ada banyak orang yang memberitahu kepada saya, seorang istri tiba-tiba memberontak, seorang anak tiba-tiba tidak memberikan dana kepada orang tuanya, hanya karena orang tuanya mengatakan, aku sekarang percaya kepada Bapak Yahweh. Nah, ini cukup mengerikan Bapak Ibu. Ya. Jadi roh Nimrod ini menyesat-nyesatkan, memutar balik firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan tunjukkan sebuah kesaksian. Ini kesaksian dari Bapak Ivan dari Surabaya. Dia sudah baptis pembaharuan. Pada waktu baptis pembaharuan saya beritahu, Pak, Bapak sudah baptis pembaharuan, jangan ibadah kemana-mana. Carilah kehilat atau gereja yang memanggil nama kudus Bapak Yahweh. Dia jawab apa? Baik Pak Lukas, saya siap. Tetapi faktanya saudara, dia ternyata tidak seperti itu. Nah ini yang saya katakan, dia jadi mengkhianati Tuhan. Mungkin ada loh yang ikut streaming saat ini seperti Pak Ivan ini. Saya katakan Anda mesti bertobat. Ya. Oleh karena itu coba kita dengarkan kesaksian beliau ini. Apa yang terjadi ketika dia sudah 6 bulan secara sembunyi-sembunyi. Dia beribadah di tempat nama Arab dan Yunani itu. Kita dengarkan, ini bukan kata saya, dia pelakunya dan menyangkut hukum alam semesta. Silakan diputar, suaranya dibesarin. Shalom, shalom, Papi Lukas, shalom semua jemaat Aleftau. Saya mau menyaksikan ya kedahsyatan Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Saya mau bersaksi. Sebelumnya saya minta maaf sama Pak Lukas. Saya ini orangnya nggak nurut. Tempo hari itu saya setelah baptis pembaruan, Pak Lukas kan ngomong nggak boleh beribadah di tempat yang lama. Tapi saya ini ya nggak gampang percaya gitu ya. Saya mau biar Tuhan sendiri yang menyampaikan. Ternyata benar saudara ya. Setelah pembaptisan ulang itu pembaruan, saya masih tetap beribadah di gereja saya yang lama ya. Karena saya ini udah ada pelayanan, saya pikir ya udahlah, saya pokok orang-orang manggil yang Arab itu saya manggil Yahweh, orang manggil yang Yunani itu saya manggil Yeshua. Itu lama, kira-kira hampir mungkin ada 6 bulan lebih ya. Akhirnya ya itu Bapak Yahweh memberikan mimpi saat saya mau ke gereja, mau pelayanan. Kok mimpi malam, paginya itu mimpi, subuh-subuh itu mimpi ya. Mimpinya kok saya ini selingkuh katanya. Loh kok selingkuh? Padahal saya nggak dalam keadaan nggak ada masalah ya kerohanian saya. Akhirnya ya sudah, saya cuma kok saya abaikan lah gitu ya. Terus beberapa lama ngimpi lagi, mau minggu itu mau ibadah kok mimpi lagi ya. Mimpinya ya tetap itu selingkuh. Loh kok selingkuh ya, waduh ini udah 2 kali ngimpi. Akhirnya saya bicara, berdoa ya, malam mau tidur saya berdoa, Bapak Yahweh, misal saya beribadah di tempat ini, nyatakan kehendak-Mu, berfirmanlah gitu ya. Saya bicara gitu di dalam doa. Akhirnya betul saudara, itu minggunya saya mau pelayanan, mau beribadah pagi,
itu ngimpi lagi, ngimpinya selingkuh lagi. Waduh, ini udah 3 kali. Akhirnya ya udah saya ambil keputusan, bilang sama yang bagian koordinator, saya mau mengundurkan diri dari pelayanan gitu ya. Karena saya cerita sama dia kalau saya udah menerima nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ini kok saya mimpi selingkuh. Ini berarti kan memang Elohim kita kan Elohim yang cemburu ya. Saya bilang gitu, saya keluar dulu lah. Oh ya, terus akhirnya sudah, nggak apa-apa. Terus beberapa hari saya juga minta izin sama bagian Komsel ya, kelompok kecil kayak CG itu ya. Akhirnya saya bilang saya mau mundur dulu dari pelayanan. Saya mau mundur dulu dari pelayanan. Saya cerita karena saya udah dikasih mimpi sampai 3 kali ini. Akhirnya, oh ya enggak apa-apa, ya udah. Betul, malamnya saya ngomong gitu, paginya tuh dikasih mimpi lagi sama Ruach HaKodesh. Mimpinya tapi lain, saudara ya. Mimpinya itu saya mau menikah lagi dalam mimpi itu. Di dalam mimpi itu ada anak saya ngomong, kamu tahu tak papa nikah lagi loh. Oh iya, Pak, aku tahu papa mau menikah lagi. Ya, di sini artinya apa, saudara ya? kita ini mau dijadikan mempelai HaMashiach, saudara ya. Itu luar biasa, Bapak Yahweh ya. Jadi jangan ragu lagi, Bapak Yahweh memang Elohim yang benar di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, ini saja kesaksian saya, Pak Lukas. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Saudara-saudara lihat kesaksian tadi, itu tidak direkayasa dan bukan kata saya. Ya, Bapak Ibu, dia pelakunya sendiri. Jadi kalau saya memberitahu, itu bukan karena saya tidak menyukai gereja, tidak. Tetapi saya sedang memberitahu bahwa ini ada spirit di balik itu semua. Nah, coba kita membuat sebuah pertanyaan, saudara. Mengapa orang sekalipun sudah tahu nama Bapa Yahweh, kok dia tidak mau memberitakan? Ini konteksnya untuk para pendeta. Kalau saudara pendeta hari ini dengerin kata-kata saya. Kenapa sih Anda kok takut? Apa yang Anda takutkan sekarang? Hayo. Anda sudah tahu loh nama Tuhan yang benar, yaitu Bapak Yahweh. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach sudah tidak lama lagi. Jangan kau bawa jemaat yang digembalakan ketinggalan. Ingat, kesaksian ini sebuah bukti bahwa Tuhan itu tidak mau diduakan. Amin, Bapak Ibu. Saya merenung, saudara, kenapa sih kok orang sudah ngerti kok ya tidak mau? Yang pertama, dianggap yang penting pemanggilannya benar. Contoh seperti Bapak Ivan ini. Dia berpikir ya nggak apa-apa, berada di tempat nggak masalah. Karena apa? Ketika mereka panggil nama Arab dan Yunani, ya saya panggil Yahweh dan Yeshua. Itu kata Pak Ivan tadi ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu saya dasari dari kitab Devarim atau Ulangan 12 ayat 5 dan 6 dan ayat 13 sampai 14. Nah, ini saya akan bacakan. Kalau saya cuma ngomong nanti nggak mau baca, saudara. Biasanya kan gitu. Dan orang suka ngomong, ya aku ngerti, cuman gitu. Tapi sekarang saya baca supaya saudara dengar. Ini firman Tuhan loh ya. Devarim atau Ulangan 12 ayat 5 sampai 6 dan disambung ayat 13 dan 14. Demikian bunyinya. Sebaliknya, ke tempat,
Nah ini bicara tempat bukan? Sebaliknya, ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana. Ya, menempatkan apa saudara? Namanya di sana. Yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam. Maka kesanalah kamu harus masuk. Kesanalah kamu harus kamu bawa persembahan-persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu dan persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan hujukan dari tanganmu dan persembahan-persembahan nazarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu. Sekarang diulang lagi di ayat 13 dan 14. Awasilah dirimu. Wow, disuruh awas pada diri kita. Supaya jangan engkau buat persembahan-persembahan bakaranmu membubung di setiap tempat yang dapat engkau lihat. Namun, di tempat yang akan Yahweh pilih di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu membubung, dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang kuperintahkan. Kembali lagi bicara tempat, saudara. Jadi ini bukan omongan saya. Omongan ini adalah Tuhan sendiri, ya. Jadi yang pertama, menganggap bahwa yang penting kan manggilnya benar. Enggak bisa, saudara. Saya buat sebuah ilustrasi. Kalau saudara nonton orang main judi, kemudian perjudian itu digerebek polisi, penontonnya kena atau tidak? Kena. Penontonnya polisi dah, kena atau tidak? Kena tetap, saudara. Enggak peduli siapapun, itu akan kena. Ya. Jadi Bapak Yahweh itu ingin kita umat-umat yang sudah menerimanya harus berada di tempat yang sama di mana nama Bapa itu dimuliakan. Misalnya nih, kenapa sih banyak pendeta yang istilahnya tegar tengkuk, saudara? Karena pengagung Bapak Yahweh-nya dukung. Misal ada jemaat 100 yang mengenal nama Bapak Yahweh itu 70 orang. Ditambah lagi orang yang mengenal nama Bapak Yahweh dari luar ikut masuk ke situ. Ada 25. Kira-kira Pak pendetanya enjoy enggak? Senang enggak kedatangan orang banyak? Senang dong. Dan dia masih tetap panggil-panggil nama asing, saudara. Ya jemaatnya masih bertahan kok. Tapi coba seandainya jemaat 100 orang yang 70 orang yang mengenal nama Bapak Yahweh menyatakan mundur, kelabaan enggak pendetanya? Kelabaan pasti, saudara. Jadi kalau gitu yang pintar jemaatnya apa pendetanya ya? Nah, pikir sendiri. Ya. Sekarang yang kedua, pertanyaannya tetap sama. Mengapa orang sekalipun sudah tahu nama Bapa, kok tidak mau beranjak dari tempat yang salah? Yaitu apa? Beralasan pendekatan untuk memberitakan nama Bapa. Saya pernah ketemu dengan seseorang, ya model kayak Pak Ivan tadi, saudara. Kenapa sih kok masih ibadah di situ? Dia bilang begini, kan aku pendekatan Pak. Tapi faktanya dia tidak bisa memberitakan. Jadi kalau begitu, kalimat pendekatan itu hanya sebuah
asumsi belaka. Kenapa? Karena dia sudah enjoy di situ. Tepuk tangan, memuji-muji, ya. Dia enjoy di situ. Temannya banyak. Jadi arahnya sudah bukan kepada Tuhan, tetapi ke samping, saudara-saudara. Sekarang yang ketiga, kenapa orang sekalipun sudah tahu nama Bapa, kok tidak mau beranjak? Takut hubungan pertemanan terputus. Padahal yang kitab suci larang itu ritualnya. Amin. Ritualnya. Gitu loh. Kalau pertemanan itu bisa di follow up. Misalnya kan saudara kan nggak mau ikut ritualnya, tapi teman-teman saudara ada di situ, masih tetap pingin berteman dengan mereka, gampang kok. Ajak saja mereka makan di restoran, ajak saja mereka jalan-jalan ke mall, ya, ajak saja mereka jalan-jalan atau berikan souvenir, persahabatan masih tetap terjalin, Bapak Ibu. Kalau misalkan orang atau teman saudara seperti saya dulu nih, ketika saya memanggil nama kudus Bapak Yahweh tahun 2000, semua teman-teman pendeta yang saya kenal bahkan akrab, duduk bersama, makan bersama, malah memusuhi, kenal aja enggak, kayak enggak kenal saudara. Saya baru tahu, oh ini yang namanya roh Nimrod. Paham Bapak Ibu? Roh Nimrod ini. Sampai bayangin saja, masa si Terah anaknya kok malah diserahkan orang lain, sampai dibakar. Lah coba Abraham mati, Terah lah seneng saudara. Ini kan jahat sekali. Ini roh Nimrod sedang bekerja di mana-mana. Bahkan sampai akhir zaman. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan konsep teologi yang salah. Ingat, iman kita bukan dari mana-mana, tetapi dari Israel. Itu yang harus saudara ketahui. Kemudian yang keempat, kenapa kalau pendeta kok tidak mau, saudara? Karena pendeta takut dipecat. Saudara pikir di otak saya tidak ada kalimat seperti itu dulu. Kalau kamu panggil nama Bapa Yahweh, kamu bisa dipecat dari organisasi. Kalau kamu panggil Bapa Yahweh, sudah siap belum? Kalau jemaat lari meninggalkan kamu. Kalau kamu panggil nama Yahweh, kamu sudah siap belum kalau disesat-sesatkan? Kalau kamu panggil nama Yahweh sudah siap atau belum? Kalau semua pelayananmu akan ditutup oleh pendeta-pendeta. Jawaban saya satu, saya siap. Karena saya punya keyakinan, kalau Bapak Yahweh yang membuka, tidak ada kekuatan tangan manusia yang bisa menutupnya. Dulu pelayanan saya mubang-mubeng di Jawa Tengah, saudara. Kalau enggak ke Jogja, ya Semarang, ya ke Kudus, ya muter-muterlah di Jawa Tengah. Tetapi begitu pelayanan saya ditutup oleh para pendeta, saya malah jebol. Saya justru orang pertama yang memberitakan nama besar, nama kudus Bapak Yahweh di Manado. Sampai ke Tahuna, sampai ke Australia, sampai ke Eropa. Itu semua kenapa? Karena kalau Tuhan membuka, tidak ada kekuatan manusia yang menutup, saudara. Begitu juga saya katakan, kalau engkau konsisten, kalau Bapak Yahweh mau memberkati engkau, tidak ada yang bisa menutup berkat itu. Ya. Jadi banyak pendeta yang takut diusir, takut dipecat, takut dianggap sesat, takut tidak mendapat pelayanan.
Apalagi kalau fasilitasnya adalah fasilitas dari organisasi, takutnya luar biasa. Tapi saya beritahu, jangan takut. Awali hidupmu dengan percaya kepada Bapa Yahweh dan hidupmu akan disongsong oleh banyak mujizat. Sekarang yang berikutnya, takut dimusuhi, takut diceraikan. Ini spiritnya sama, saudara. Ada yang ngalah, kembali ke nama asing, ada yang berdiam diri, dan ada yang nekat. Saya punya seorang subscriber, saudara. Orang ini ngomong sama saya, Pak, ini istri saya, ketika saya panggil nama Yahweh, saya terus tiap hari dimaki-maki, terus dimaki-maki. Saya terus menerus dimusuhi. Ini kalau begini, ya, ini artinya sumbernya bukan dari Bapa Yahweh. Karena apa? Bapa Yahweh ingin memberkati. Tapi nama asing itulah yang selalu bersifat menyerang. Dan akhir-akhir ini dia selalu mengatakan, kita cerai, kita cerai. Nah, subscriber ini dia bilang, kamu betul ngajak cerai? Bukan saya loh yang menceraikan kamu ya. Kamu yang menceraikan. Oke, kalau memang kamu sejahtera, lakukan saja. Tapi nggak berani, saudara, ngomong doang. Ya, itu roh Nimrod sedang bekerja di mana-mana. Ingat, saya katakan kepada sang suami, kalau sampai dia menceraikan kamu, biarkan. Toh bukan kamu yang menceraikan dia. Sang suami menjawab, ya memang saya tidak peduli. Kenapa? Karena istri saya tidak bisa kok menyelamatkan saya. Lah kalau saya mati, apakah istri saya menyelamatkan saya? Enggak. Saya bilang bagus. Tapi saya mengatakan gini, bukan saya merestui perceraian, no. Tapi kalau memang Anda diceraikan karena iman, ya apa boleh buat, kan bukan Anda yang menceraikan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah jadi kita perhatikan ini roh Nimrod ini luar biasa. Bahkan ada orang yang baptis pembaharuan, itu ngomong begini, Pak, tolong jangan dimasukkan YouTube ya Pak. Loh kenapa sih? Saya nggak enak sama teman-teman saya. Ya enggak apa-apa, kalau memang nggak mau ya enggak apa-apa, yang penting kamu baptis. Ya. Tapi kalau saya enggak begitu, saudara. Begitu saya terima Bapak ya tak wer-wer kemana-mana. Ya. Saya ceritakan aku percaya kepada Bapa Yahweh dan aku sudah menerima metrai kepemilikan. Ngapain takut, saudara? Karena di dalam kitab Markus 8 ayat 38 dikatakan, sebab siapa saja yang malu karena aku dan perkataanku di antara generasi pezina dan yang berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena dia ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat yang kudus. Diulang lagi di dalam Lukas 9 ayat 26. Sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku tentang dia, anak manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu sebabnya kenapa saya berani mengambil sikap. Jemaat yang begitu banyak 1.500-an orang, tapi saya berani tetap menyampaikan nama Bapa apapun resikonya. Sekalipun jemaat lari, saya diamkan, toh mereka tidak mau, saya hanya berpikir dengan berjalannya waktu mereka akan paham. Dan faktanya, apakah nama Bapa itu semakin hilang? Tidak, semakin meluas kemana-mana, saudara. Bapa Yahweh menginginkan orang yang memiliki prinsip yang kuat.
Karena ini menyangkut keselamatan. Ingat, kedatangan Yesua untuk yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Sudah ada di depan mata. Kalau saudara ingat, ada sebuah kisah. Kemarin pada waktu saya ngisi channel JNAS, ada yang tanya, kira-kira tepatnya kapan Pak kedatangan Tuhan? Oh gampang saudara. Saya katakan, coba lihat ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang pohon ara yang bertunas. Itu adalah gambaran dari Israel merdeka. Dan Yesua katakan bahwa akan ada generasi ini yang melihat kedatanganku. Sekarang dihitung. Israel merdeka tahun berapa? 48. Dihitung sampai sekarang kira-kira sudah berapa tahun? Ayo yang pintar matematika hitung itu. Berapa tahun? 75. Padahal saudara tahu, firman Tuhan kalau kita mengacu kepada kitab Tehillim atau Mazmur, umur manusia itu batasannya berapa? 80 tahun, saudara. Nah belum lagi kalau waktu yang diperpendek ini, jadi singkat enggak? Singkat, ini kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Karena setan itu sudah kebelet pingin berkuasa di muka bumi ini. Nanti saja bulan April akan ada pertemuan besar di Boston. Pemuja-pemuja setan, saudara. Jangan main-main ya. Saya mengatakan ya, demi keselamatan saudara. Kalau saudara sudah percaya, beritakan nama Bapa Yahweh dan meteraikan diri saudara. Karena apa? Firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Lah Anda itu dulu dibaptis, diikat dalam nama siapa? Nama asing atau nama Tuhannya orang Israel? Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Agar supaya kita di mata Tuhan itu berkenan. Amin. Saya bersyukur Pak Ivan berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Memang itu harusnya nebus kesalahannya, beritakan, jangan takut. Dan hari ini saya memberi kekuatan bagi saudara yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Bertahanlah sampai Tuhan Yesus datang dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.